Halo teman-teman, halo Dokter Sinsanta. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini ya. Jadi di sini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara mengambil darah vena, darah kapiler, menghitung trombosit, dan juga retraksi bekuan. Jadi alat bahan yang kita perlukan itu yang pertama adalah kapas steril atau alkohol swab, lalu jarum semprit, tabung vena, tusuk sate, dan juga turniket. Baik, jadi hal pertama yang harus kita lakukan meminta pasien untuk meletakkan tangannya secara lurus dan rileks. Kita lihat juga bagian mana yang akan kita ambil darahnya. Setelah itu kita minta pasien untuk mengepalkan tangan dan kita pasang turniket pada lengan pasien. Setelah turniket terpasang, kita bersihkan bagian yang akan kita ambil darahnya dengan alkohol 70% dari arah dalam keluar. Setelah itu kita siapkan jarum semprit. Setelah itu kita letakkan di atas tangan pasien dalam posisi 10-30 derajat dan pastikan jarum semprit sudah terfiksasi sehingga tidak bergerak kemana-mana. Setelah kita mengambil darah yang kita butuhkan, kita ambil kasa steril, lalu kita letakkan, kita ambil, dan jangan lupa untuk melepas turniket pada lengan. Ditahan Bu. Nah setelah itu kita masukkan ke dalam tabung vena darah yang tadi kita ambil sebanyak 5 cc. Dan siapkan tusuk sate yang sudah kita letakkan di situ. Kita masukkan ke dalam tabung yang sudah diisi darah. Dan diamkan tabung selama 2-3 jam. Nah, setelah 2-3 jam, kita ambil retraksi bekuan darahnya dan kita lihat konsistensinya apa. Di sini konsistensinya kenyal. Setelah itu kita letakkan atau sisihkan di tabung lain. Nah, dari serum yang sudah didapatkan, kita centrifuge dalam keadaan yang seimbang. Setelah di centrifuge, kita lihat sisa serumnya ada sebanyak berapa. Di sini tersisa 2 cc. Jadi volume serumnya itu 2/5 dikali 100%. Di mana 2-nya itu adalah sisa dari serum tersebut dan 5-nya itu berasal dari jumlah darah yang kita ambil tadi. Jadi volume serum itu ada sebanyak 40%. Baik, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pemeriksaan darah kapiler dan hitung trombosit. Jadi di sini alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama ada mikroskop, squid, pipet toma eritrosit, larutan amonium oksalat 1%, tabung untuk darah kapiler, kapas steril atau alkohol swab, lancet steril, lalu kamar hitung improve Neubauer. Jadi hal pertama yang kita perlu lakukan yaitu meminta tangan pasien secara rileks. Dan di sini kita lihat bagian jari mana yang akan kita pakai. Biasanya jari kedua, ketiga, dan keempat. Di sini kita lihat jari mana yang terlihat paling bersih dan tidak ada lesi. Di sini saya akan mengambil jari ketiga. Jadi di sini yang pertama kita masas dulu jari pasien agar darah terkumpul di pembuluh darah kapiler. Setelah itu kita bersihkan jari dengan alkohol swab. Lalu kita tusuk jari dengan lancet steril. Setelah darah keluar, kita bersihkan tetesan darah pertama dengan kapas steril. Baru kita ambil darah dengan bantuan squid. Setelah itu jangan lupa untuk membersihkan darah pasien, boleh dipegang Bu. Baik, setelah itu kita tuang darah yang sudah diambil di squid ke dalam tabung kapiler. Setelah itu kita ambil petoma dan kita bersihkan dengan larutan amonium oksalat 1%. Setelah dibersihkan, kita ambil darah menggunakan pipet toma eritrosit sebanyak sampai batas 0,5. Lalu kita encerkan kembali dengan larutan amonium oksalat 1% sampai batas 1,01. Setelah itu kita homogenkan
Setelah homogen, kita buang 2-3 tetesan darah pertama, baru kita masukkan ke dalam kamar hitung. Setelah itu, kita siapkan mikroskop, lalu letakkan sediaan di bawah mikroskop. Karena ini merupakan sediaan basah, sebaiknya kondenser diturunkan dan diafragma dikecilkan atau ditutupkan. Lalu kita melihat mikroskop dengan perbesaran 10 kali. Di sini kita dapat melihat satu bidang besar di tengah, dan apabila kita menggunakan 40 kali pembesaran, kita akan melihat 5 kamar sedang di tengah. Lalu kita diamkan beberapa saat, lama-kelamaan akan muncul gambaran trombosit dengan gambaran yang kecil dan warnanya itu gelap kehijauan. Demikian demonstrasi pengambilan darah vena, kapiler, hitung trombosit, dan retraksi bekuan. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.